Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Pak. Bapak Ibu pendengar, konvergensi artinya kita kerja keroyokan atau kita kerjasama satu dengan yang lain sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi di sini kami dari Dinas Kesehatan tentunya mengerjakan intervensi spesifik yang langsung kepada sasaran. Sesuai dengan sasaran prioritas kami, yaitu ibu hamil, ibu bersalin, bayi balita. Itu sasaran prioritas. Namun intervensi yang lain juga tetap kami lakukan karena kita tahu stunting ini bukan kalau kita mau mencegahnya, bukan hanya saat ibu sudah hamil saja atau saat sudah bayi dan balita, namun kita mulai dari anak-anak remaja kita. Stunting itu artinya sebenarnya pendek, ya pendek. Tapi dalam pengertian yang stunting yang dimaksud oleh pemerintah adalah bukan hanya posturnya saja yang pendek, tapi perkembangan tumbuh kembangnya juga terganggu sehingga dia tidak bisa bersaing dengan anak-anak yang lain. Jadi kecerdasannya kurang, kreativitasnya juga berkurang, sehingga akan berdampak tentunya kepada masa depan. Kalau secara kasat mata, ya yang saya sampaikan tadi, kalau stunting, kalau dikatakan stunting pasti dia pendek. Tapi orang pendek itu belum tentu stunting. Ya. Iya. Jadi jangan juga masyarakat lihat orang itu pendek berarti stunting, bukan ya, jangan. Karena kategori stunting di sini nanti perlu, kalau kita temukan bayi balita yang kita khawatirkan nanti akan menjadi stunting, kita akan konsultasikan kepada dokter ahli anak biasanya. Di situ yang dokter yang dia memeriksa, dilihat tumbuh kembangnya, kecerdasannya seperti apa, baru kita bisa katakan stunting. Jadi masyarakat jangan salah menilai ya, nanti lihat anak-anak yang pendek langsung dibilang stunting, jangan. Penyebabnya stunting itu kurang gizi kronis. Jadi kronis artinya kurang gizi yang sekian lama. Dimulai dari masa remaja sampai tentunya kalau remaja putri kita pasti dia akan menjadi calon ibu. Iya, sebelum menikah remaja itu kita harus pastikan gizinya terpenuhi. Utamanya jangan sampai remaja putri kita anemia, kurang darah. Jangan sampai, karena anak-anak sekarang susah makan sayur ya. Kalau kita sudah cegah anak-anak remaja putri kita gizinya bagus, tidak ada yang anemia, kita berharap ketika menjadi calon ibu dia sudah dalam kondisi yang baik, gizinya sudah cukup. Nah, ketika anak remaja putri kita kurang gizi, ketika hamil dia membutuhkan gizi untuk 2 orang, untuk dirinya sendiri dan untuk bayinya, tentunya keadaannya akan lebih memburuk. Nah, itu yang dikatakan kurang gizi kronis. Dari remaja, dari ibu hamil sudah kurang gizi, apalagi saat menyusui sudah kurang gizi, maka akan berdampak kepada bayinya. Demikian. Ya, tentunya karena sesuai dengan siklus yang saya sampaikan tadi, dari remaja sampai ya akhirnya berputar ya siklus hidup itu dari keluarga. Kita harus pastikan gizi keluarga kita terpenuhi, sehingga kembali ke ibu kita tercinta ini, tentunya itulah peran konvergensi kita. Jadi Ibu Regi mengenai keluarga, di sini saya juga mengatakan gizi keluarga itu sangat penting. Pastikan gizi keluarga kita tercukupi sehingga anak-anak kita dari bayi, balita, anak usia sekolah sampai remaja, sampai nanti mengantar mereka pada usia dewasa dan menikah, gizinya terpenuhi, maka itu akan mencegah stunting.
Ya, sangat benar sekali Pak. Seperti sekarang mungkin sekitar 1 bulan yang lalu saya berkunjung ke rumah sakit. Di sana banyak bayi-bayi yang lahir prematur dengan berat badan lahir rendah, dan itu sangat berkontribusi untuk menaikkan angka stunting kita. Itu terlahir dari anak-anak yang di bawah umur. Dalam artian ya memang belum siap seharusnya untuk menjadi seorang ibu. Jadi tentunya itu sangat berkontribusi untuk menaikkan angka stunting jika anak-anak kita melahirkan belum cukup usia. Demikian Pak. Stunting tidak menular karena penyebabnya bukan virus ataupun bakteri, tapi penyebabnya adalah kurang gizi yang kronis, kurang gizi jangka panjang. Jadi stunting ini tidak menular. Iya. Ada teman-teman kami yang melayani di posyandu, di puskesmas, di pustu, ya teman-teman kami tenaga kesehatan. Mari berkunjung ke posyandu untuk ibu-ibu yang memiliki bayi balita. Karena ketika berkunjung di posyandu maka akan dilakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan nanti akan dinilai apakah bayi balita bapak ibu kurang gizi atau tidak. Nah itu ketika nanti ada mungkin penurunan berat badan atau berat badan naiknya kurang, nanti itu yang kami khawatirkan akan cenderung kurang gizi dan menyebabkan stunting, sehingga dapat dilakukan intervensi dengan memberikan penyuluhan bagaimana memberikan makanan yang baik untuk bayi balitanya dan pemberian makanan tambahan. Jadi kami ada program untuk pemberian makanan tambahan, bukan hanya dari kami saja dinas kesehatan, tapi juga dari kampung-kampung ya. Bapak-bapak kepala kampung pasti tahu ada dana untuk posyandu. Di situ bisa berkontribusi untuk kita sama-sama mencegah stunting ini lewat perbaikan gizi masyarakat, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil yang kurang gizi, untuk bayi balita yang kurang gizi. Dan selanjutnya untuk ibu-ibu hamil, silahkan datang memeriksakan diri ke posyandu ataupun ke puskesmas, karena di sana juga ada tenaga-tenaga kesehatan yang melayani untuk mencegah stunting tersebut. Karena jika ditemukan penyakit harus segera diobati supaya gizinya tetap terjaga. Juga ketika didapat ibu hamil yang kurang gizi akan diberikan makanan tambahan. Begitu Pak. Tentunya faktor utama adalah makanan. Makanan itu juga dari pola makan, ya, pola makan kita. Misalnya satu keluarga dia lebih suka hanya mengkonsumsi nasi dengan lauk saja, diabaikanlah sayur. Jadi makanan bergizi di sini saya mau katakan bukan makanan yang harus enak-enak, yang harus ada daging dan lain-lain, tapi makanlah gizi seimbang. Jadi ketika kita makan ada karbohidrat, nasi atau sagu atau jagung, ubi, itu salah satunya. Ada protein bisa ikan, kita ikan melimpah di sini. Memang bisa daging, telur, kacang-kacangan, itu juga masuk protein. Jangan lupa sayur dan buah. Kita di sini melimpah sayur dan buah, tapi biasanya orang kurang menyukai itu. Padahal ketika seperti yang saya sampaikan tadi, remaja kita anemia, itu akan berdampak panjang. Demikian Pak. Iya, memang seperti yang saya sampaikan tadi, stunting itu penyebabnya adalah kurang gizi kronis, dan intervensinya tentu jauh sebelum menjadi seorang ibu. Namun memang yang menjadi fokus prioritas kita mulai dari ibu hamil, ibu bersalin, nifas, sampai bayi balita. Nah tentu kalau untuk ibu yang nifas, ya kita harus pastikan gizinya terpenuhi dan harus memberikan ASI eksklusif. Jadi ibu-ibu jangan tergoda dengan iklan bahwa susu formula lebih baik daripada ASI. Karena makanan buat bayi kita Tuhan sudah berikan yang terbaik, yaitu air susu ibu.
itu sangat berdampak. Saya pengalaman pribadi ya Pak, anak saya 3, anak yang pertama kedua ASI eksklusif, daya tahan tubuhnya lebih bagus. Tapi yang anak ketiga, karena memang waktu itu saya sudah usia mungkin sudah ini 35 tahun baru dapat anak yang ketiga, dan ya kondisi psikologis juga itu ternyata sangat juga mempengaruhi, sehingga saya berusaha memberikan ASI eksklusif tapi tidak berhasil seperti kakaknya sebelumnya. Anak saya itu mudah sekali sakit, usia 3 bulan sudah opname, dan pertumbuhannya berbeda dengan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya pertumbuhannya lebih bagus yang diberikan ASI eksklusif. Jadi ibu-ibu sekalian, jangan tergoda dengan susu formula. Berikanlah ASI karena itu adalah makanan yang terbaik buat bayi kita. Untuk bayi dan balita harus dipantau pertumbuhannya di posyandu, supaya ketika terdeteksi berat badannya tidak naik selama 2 bulan atau 3 bulan berturut-turut, kita cari tahu penyebabnya. Mungkin karena sakit, ya mungkin karena sakit, atau pemberian, kalau anak-anak yang atau bayi balita yang dititip sama pengasuh. Untuk ibu-ibu sekalian yang bekerja, jika anak-anak dititip sama pengasuh, ajarkan benar-benar bagaimana membuat susu formula dengan baik, termasuk kebersihannya dan takarannya. Karena saya pernah jumpai Pak, bayi tersebut berat badannya tidak naik-naik. Ternyata takaran membuat susunya itu yang salah. Ketika kami telusuri, panggil orang tuanya, ternyata pengasuhnya memberi takaran susu yang salah. Jadi itu juga harus menjadi perhatian. Jadi dengan datang ke posyandu, memantau tumbuh kembang bayi balitanya, kita akan tahu kapan kita bertindak untuk mencegah supaya jangan kurang gizinya lebih buruk. Ya, untuk remaja putri kami ada pembagian tablet penambah darah. Sebelumnya kita lakukan screening anemia. Sebelumnya di screening dulu ya. Jadi dulu. tidak semua remaja putri misalnya itu diberikan itu, tapi yang kelihatan mungkin secara klinis ini potensinya itu yang baru dikasih. Tidak. Oh, semua tidak. Semua kami dikasih. berikan tablet penambah darah. Kita ketahui anak-anak remaja kita sekarang suka makanan instan kan. Jadi kurang suka makan sayur. Itu juga kami berikan penyuluhan-penyuluhan di sekolah, dan screening anemia. Meskipun tidak anemia, kami berikan tablet penambah darah. Karena setiap bulannya tentu remaja itu sudah menstruasi. Ketika menstruasi pasti ada keluar darah. Kita khawatirkan ketika mereka sudah mulai menstruasi, kurang konsumsi sayur, dia akan mengakibatkan anemia. Sehingga untuk mencegah itu kami berikan tablet penambah darah. Jadi untuk remaja-remaja yang diberikan tablet penambah darah di sekolah oleh petugas kesehatan dari puskesmas, tolong diminum. Itu hanya 4 tablet selama seminggu sekali mereka konsumsi. Ini dibagi langsung atau pada saat ada posyandu begitu atau? Dibagi langsung setiap dibagi bulan. langsung. Iya, setiap bulan diberikan. Kalaupun misalnya obat penambah darah ini habis ini, apakah mereka bisa memiliki lagi dengan mendatangi apa atau nanti? Bisa ke puskesmas. Biasanya untuk yang anemia, setelah di screening ada yang anemia berat misalnya, butuh pemberian tablet penambah darah lebih dari 4 tadi, kami anjurkan untuk ke puskesmas. Demikian. Konvergensi, kita masing-masing OPD mengerjakan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, seperti yang disampaikan oleh Ibu Terkasih tadi. Mungkin membutuhkan air bersih, tentunya di sana ada peran PU di sana. Membutuhkan perumahan yang layak, ada peran OPD yang ada di sana. Untuk ketersediaan pangan di tingkat keluarga, ada ketahanan pangan, ada Dinas Pertanian, ada Perikanan, Perkebunan, mungkin ada di sana melakukan pendampingan dan memberikan mengerjakan program-program yang terkait dengan penyediaan gizi untuk keluarga. Dan kami dari
Dinas Kesehatan, tentunya kami memberikan pelayanan kepada seluruh siklus kehidupan, dan terutama kalau untuk prioritas pencegahan stunting itu kepada ibu hamil, ibu bersalin nifas, dan bayi balita. Dan tentunya juga menjadi perhatian kami kelompok usia sekolah dan remaja putri. Untuk Bapak Ibu remaja putri atau remaja-remaja yang lain yang mendengarkan siaran ini berlangsung, mari kita berkunjung ke pos-pos pelayanan kesehatan, misalnya posyandu, puskesmas ataupun pustu. Di sana ada tenaga-tenaga kesehatan yang siap melayani, terutama untuk ibu-ibu yang memiliki bayi balita. Mari harus datang ke posyandu untuk melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi balitanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu hamil, ayo datang memeriksakan diri supaya ketika diketahui ada faktor-faktor risiko ataupun komplikasi dapat segera ditolong. Demikian juga untuk ibu-ibu yang mau melahirkan, jangan melahirkan di rumah. Mari melahirkan di fasilitas kesehatan, di pustu, di puskesmas ataupun di rumah sakit. Karena sangat besar risikonya ketika melahirkan di rumah. Untuk ibu-ibu yang menyusui, ibu-ibu yang melahirkan, ayo berikan ASI eksklusif, jangan berikan anaknya susu formula. Dan untuk masyarakat keseluruhan, mari pastikan keluarga kita setiap hari mengkonsumsi gizi seimbang. Dan tentunya ketika kami menyampaikan masalah gizi, kami tidak bisa berdiri sendiri karena latar belakang masyarakat kita memang ada yang kurang mampu, dan disinilah peran OPD-OPD terkait, stakeholder terkait, untuk kita bersama-sama membantu masyarakat kita yang kurang mampu agar dapat menyediakan gizi, menyediakan makanan bergizi untuk keluarganya. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.